Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Saira? Harapan dan doa saya semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kehidupan suami istri sangat didambakan oleh sepasang kekasih yang saling mencintai. Selain karena menyempurnakan separuh agama, menikah juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi keduanya. Namun, dalam sebuah hubungan rumah tangga, tidak jarang ada beberapa hal yang tidak menyenangkan bagi salah satunya. Salah satunya adalah suami yang menyalahgunakan posisinya dalam rumah tangga untuk selalu dimengerti oleh istri. Untuk itu, kali ini Zaira akan membahas dosa suami terhadap istri yang sangat dibenci Allah, agar para suami dapat berperilaku sebagaimana mestinya kepada istri. Yang pertama, suami tidak mengajarkan ilmu agama dalam keluarga. Banyak suami yang mengira bahwa kewajiban terhadap istri hanya berkaitan dengan nafkah dan tempat tinggal. Padahal dalam Islam terdapat satu kewajiban lain yang tidak boleh lalai. Kewajiban itu adalah mendidik dan mengajarkan istri tentang agama. Suami bisa memberikan pemahaman dasar yang diperlukan dalam rumah tangga. Jika suami tidak mampu, suami wajib memberikan seorang yang bisa mengajarkan istrinya. Apabila suami tidak bisa mengajari dan mengupayakan hal tersebut, suami akan mendapat dosa. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 dan surat At-Toha ayat 132. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat At-Toha ayat 132. Yang kedua, suami tidak memberi nafkah kepada istri. Posisi suami dalam rumah tangga adalah menjadi pemimpin yang berkewajiban memberikan nafkah lahir batin. Akan tetapi masih ditemukan suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Selain itu, ayat tersebut juga mengatur peran masing-masing dari suami dan istri. Di samping ayat itu, terdapat 2 hadis lain yang memperkuat kewajiban memberi nafkah. Rasulullah bersabda, seseorang di padang dosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Sabda lain dari Rasulullah ialah, bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian
adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, membiarkan istri menafkahi dan memimpin rumah tangga. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 233, sudah jelaslah peran suami dan istri dalam rumah tangga. Jadi haram bagi suami yang tidak memiliki uzur untuk memberikan peran mencari nafkah kepada istri. Rasulullah juga dengan tegas melarang hal tersebut. Dari Abu Bakar, Rasulullah bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita." Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Oleh sebab itu, apabila ada suami secara sengaja menjadikan istrinya sebagai pemimpin dan pemberi nafkah dalam keluarga, suami telah lalai dan ia pun telah melakukan dosa besar kepada istrinya. Yang keempat, suami menyebarkan aib istri. Sudah semestinya sepasang suami istri menyimpan rapat-rapat urusan rumah tangga mereka. Suami tidak boleh menyebarkan aib istri kepada orang lain tidak seharusnya. Jika ia melakukannya, ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, suami membenci istri. Sepasang suami istri akan menjalani hidup yang panjang hingga harus terpisahkan takdir. Untuk itu, jangan merusak kepercayaan dan hubungan itu sendiri. Janganlah seorang suami membenci istrinya sendiri karena alasan satu perkara. Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang suami yang beriman membenci istri yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, suami tidak memberikan tempat tinggal yang aman. Selain nafkah, kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh suami adalah memberikan tempat tinggal yang aman. Tempat yang dimaksud adalah tempat yang jauh dari bahaya, ketakutan, intimidasi, teror, dan lain sebagainya. Keselamatan merupakan hak istri yang wajib dipenuhi suami. Tempat yang dimaksud juga bisa diartikan sebagai tempat yang tidak terdapat lelaki non-mahramnya di dalamnya, karena hal itu dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan istri. Allah berfirman, "Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu yang dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya." Quran Surat At-Talaq ayat 6. Ketujuh, suami menyakiti istri secara fisik. Masalah kekerasan dalam rumah tangga masih sering kita dengar. Ada suami yang memanfaatkan posisinya dan keunggulan fisiknya untuk menyakiti istri sendiri secara fisik. Terdapat cara yang lebih baik dalam mengatasi suatu permasalahan. Namun, suami malah memilih melakukan hal tersebut. Padahal yang ia lakukan itu dapat memberinya dosa besar kepada istri yang seharusnya ia lindungi, bukan ia sakiti. Kedelapan, suami enggan membantu pekerjaan rumah. Melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menjaga kebersihan tempat tinggal merupakan suatu kewajiban bersama bagi suami istri. Namun, tidak sedikit suami yang memandang bahwa istri yang harus melakukan semua pekerjaan tersebut. Padahal, jika para suami ketahui, Rasulullah telah memberikan teladan dengan giat membantu istri dalam persoalan rumah tangga sekalipun.
Sebaiknya suami-suami juga membantu pekerjaan rumah tangga meskipun hanya sedikit, karena hal tersebut sangat berharga dalam mengurangi beban istri. 9. Suami tidak cemburu kepada istri. Banyak yang berpendapat bahwa rasa cemburu merupakan bentuk tanda cinta seseorang. Pasangan yang tidak merasa cemburu pun patut dipertanyakan rasa cintanya terhadap pasangan. Apalagi ketika mengetahui istrinya keluar rumah bersama lelaki lain. Rasulullah bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayus. Hadis riwayat An-Nasai. Ad-dayus adalah para lelaki yang menjadi pemimpin bagi keluarganya, tetapi tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa cemburu yang dimaksud adalah membiarkan keluarga istrinya bermaksiat tanpa memberikan peringatan. Ke-10, bersikap baik dengan orang lain tetapi buruk dengan istri. Islam telah mengatur umatnya agar hidupnya terarah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia, yang artinya perempuan adalah makhluk yang istimewa. Oleh karena itu, sebagai suami, perlakukanlah istri dengan baik dan jangan menyakitinya, baik secara fisik maupun psikis. Jika suami malah baik kepada orang lain, sedangkan bersama istri, ia malah bersikap sebaliknya. Ia telah bertentangan dengan hadis berikut. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi disahkan oleh Syekh Albani. Dan yang 11 adalah suami melakukan poligami tanpa memperhatikan syariat Islam. Poligami memang tidak dilarang dalam Islam, bahkan Islam memperbolehkan siapa saja yang sudah mampu untuk berpoligami sesuai syariat Islam. Jangan melakukan poligami atas dasar hawa nafsu saja, karena hal tersebut dapat memberimu dosa. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3. Allah berfirman, "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." Quran Surat An-Nisa ayat 3. Itulah dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah. Manusia mungkin dapat melakukan kesalahan, tetapi manusia dapat belajar dari kesalahan tersebut. Bagi istri atau pihak lain yang mendapatkan perasaan tidak menyenangkan tersebut, kamu bisa juga belajar untuk memaafkan. Selain itu, kamu juga bisa kembali melatih menaruh kepercayaan kepada seseorang. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan keselamatannya, agar kehidupan rumah tangga dapat selalu harmonis. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, dan dukung terus channel Zaira dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke sosial media sahabat agar channel ini dapat berkembang dan terus menebar kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.